proses terjadinya kehidupan. Desember tahun 1969. Tanggalnya lupa. Mungkin karena hari itu terlalu menyenangkan. Atau mungkin juga karena pengaruh badai endorfin yang begitu kuat, yang baru saja terjadi di sekitarnya. Yang auranya saja cukup membawanya dalam sebuah euforia. Dopamin, oksitosin, dan adrenalin. Mereka yang baru saja berkolaborasi dengan sebuah pertunjukan meriah dari gerak otot, sedikit liur yang bercampur, dan kelenjar keringat yang terus-menerus berproduksi. Berpadu dengan simfoni lagu klasik dari suasana malam yang temaram. Tapi ini bukan soal mereka, bukan soal pergumulan itu, apalagi soal gituan, yang berusaha dibalut lagu klasik dan sedikit drama romantisme. Untuk Anda yang masuk karena clickbait dan terjebak dalam beberapa detik pertama, atau terhipnotis gambar tak senonoh dari sebuah thumbnail eksperimental dengan judul berwarna-warni, dan sebuah kenyataan bahwa ini hanyalah 3 detik pertama untuk membeli 1 menit berikutnya, mungkin Anda harus kecewa. Tapi sekali lagi ini bukan tentang itu, bukan soal pergumulan itu, apalagi tetek bengek romantismenya. Ini adalah tentang kehidupan sebuah sel berukuran 0,05 mm yang sebelumnya terjebak dan berdesakan dalam sebuah ruang berbentuk bundar berdiameter 3 cm yang pengap. Orang-orang menyebutnya testis, tapi dulu ia menyebutnya sebuah dunia. Dan ini adalah hari kebebasannya. Untuk pertama kalinya, Maya keluar dengan berdesakan melalui sebuah saluran kecil dan meluncur seperti sebuah roket dengan kecepatan tinggi. Maya berenang bebas di antara lorong-lorong gelap menuju pusaran serviks bersama jutaan makhluk sebesar dirinya. Ia tidak mengerti kenapa setiap tubuh harus berenang secepat itu. Ya, mungkin karena hari itu begitu menyenangkan. Sejenak ia merayakan kebebasannya, merenungi keberadaan dirinya, eksistensinya. Sebuah realitas hidup yang silih berganti tanpa henti. Dari tidak ada menjadi ada, dari hidup menjadi bertahan hidup. Dan sekarang dalam lorong-lorong gelap ini, sebuah arena balapan, yang entah kenapa ia sekarang menjadi salah satu pesertanya, yang dipilih menjadi kandidat entah oleh siapa dari bekas pesta pergumulan sedetik yang lalu. Kebebasan, sebuah kata-kata baru dalam kamusnya, yang ia pilih sendiri hanya untuk sedikit mengaburkan realitasnya. Yang kelak dalam kehidupannya yang lain, ia benar-benar merasa terasing dengan maknanya. Tapi apa sih makna sebenarnya dari kebebasan itu? Sebab euforia itu hanya datang sesaat saja, seperti sebuah sensasi sekilas yang menjalar di tubuhnya serupa suntikan morfin. Lingkungan asam, lendir serviks yang kian menebal, dan makhluk-makhluk mengerikan tiba-tiba saja menghadang dan bisa saja membuatnya mati. Seketika ia tersentak, dan kembali tersadar. Sebuah bisikan aneh tiba-tiba menggema di sekitarnya. Sebuah instruksi spesifik yang membuatnya merasa harus menang balapan. Bisikan itu pelan saja. Cukup pelan hingga ia sendiri merasa nggak begitu yakin antara bisikan atau suaranya sendiri. Dan medan di hadapannya sangat terjal dan berliku. Kira-kira 18 cm jauhnya. Atau setara pendakian Gunung Everest bagi ukuran tubuh manusia. Sejenak Maya menjadi ragu. Tapi siapakah dirinya sebenarnya? Untuk apa ia ada? Lalu siapakah bisikan misterius itu? Dalam sepersekian detik instingnya berusaha menggapai sekeping ingatan masa lalu yang melintas seolah berjarak ribuan tahun darinya, yang membawanya jauh ke sebuah ruang tanpa dimensi tempat sebuah file penting tentang kehidupannya yang lalu pernah disimpan. Sebuah realitas lain dalam kehidupannya yang kali ini ia bahkan tidak punya akses ke sana. Sebuah data yang tidak berhasil ia panggil. Maya hanya bisa menduga-duga. Dari potongan-potongan gambar tak jelas yang berkelebat cepat dalam ruang memorinya, yang sebentar lagi akan dihapus sama sekali. Mungkin dulu ia adalah bunga, atau buah mangga, atau mungkin juga sepotong ikan asin, atau bisa jadi juga secuil cabai hijau yang nyelip di gigi seseorang, siapa tahu ya kan? Tubuhnya hanya seberat 20 juta makhluk sepertinya per milimeter. Ia bisa jadi apa saja. Maya benar-benar mengalami amnesia. Seperti segelas kopi yang baru saja dicuci, bening tanpa noda. Sementara dalam sepersekian detik berikutnya, instingnya yang lain memaksa dirinya berada dalam realitas yang lain, eksistensinya yang lain, yang tampak lebih nyata di hadapannya. Ancaman asam dan makhluk-makhluk mengerikan ini seakan tidak memberinya sedikit pun ruang dan waktu untuk mengingat. Medan asam ini bukan main-main. Mereka bisa melelehkan tubuhnya kurang dari sepersekian detik, yang mungkin akan membawanya pada realitasnya yang lain. Mungkin air seni atau sisa-sisa muntahan.
atau bisa jadi keputihan, siapa tahu. Tapi bisikan aneh itu datang lagi. Kali ini dia memberinya les kilat soal kalkulus, yang dengannya ia tiba-tiba bisa menghitung jumlah konsentrasi kalsium di sekitarnya dan memperhitungkan jarak dan kecepatan serta kestabilan gerak ekornya, menghindari terjangan makhluk-makhluk buas dan cairan asam yang menakutkan. Maya bergerak secepat ia bisa. Ia berbelok pada sebuah tikungan tajam dan berputar membuat gerakan spiral seperti sebuah tarian mengikuti aroma penarik sel sperma. Sejenak ia terhipnotis. Tujuannya cuma satu, sel telur, dan Maya membawakan sebuah pesan untuknya, sederet informasi genetik. Setidaknya itulah kata bisikan tadi. Tapi siapakah sel telur itu? Di manakah ia berada? Entahlah, ia hanyalah sebentuk makhluk mikroskopik yang berada entah di mana. Dan ia tidak pernah mengenal seorang pun makhluk seperti dirinya yang pulang dalam perjalanan mengerikan seperti itu dan memberitahukan petanya. Ini bukan seperti mekanisme adaptasi jerapah yang belajar memanjangkan lehernya demi bertahan hidup. Ini adalah sebuah konstruksi yang jauh lebih rumit tentang kehidupan, atau evolusi jika Anda harus menyebutnya begitu. Setidaknya pendapat Anda akan berakhir dalam sebuah ruang perdebatan tak berujung soal gagasan tentang seleksi alam dan penciptaan, tempat para preformasionis dan epigenesis beradu argumen soal rekonstruksi kehidupan manusia. Mereka yang selama ribuan tahun belum menemukan kejelasan pasti soal siapa kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita ada. Yang sebagian dari mereka memberanikan diri mengambil data yang terlalu sedikit demi kesimpulan absurd tentang sebuah kecelakaan kosmik. Sementara sebagian lainnya mengambil jalan lain dengan sebuah gagasan tentang takdir dan Tuhan. Terlalu banyak yang tidak kita tahu soal kehidupan. Yang jelas hari itu tidak ada peta, tidak ada petunjuk arah, juga tidak ada penanda bahaya. Hanya ada bisikan-bisikan itu saja yang terus-menerus membimbingnya, yang menjelaskan urutannya. Pusaran serviks, dinding rahim, tuba falopi, dan sel telur. Bahwa ini adalah sebuah arena balapan, Maya nggak begitu memahaminya. Bahwa ia adalah sang pembawa pesan, ia jauh lebih nggak ngerti. Bahwa ini adalah soal hidup dan bertahan hidup, terus terang, Maya agak sedikit pusing memahaminya. Ia baru saja berkenalan dengan hidup kemarin sore, atau setidaknya itulah kata memori kecilnya yang baru saja diinstal ulang, yang siklus hitungannya baru sekitar 1000 detik yang lalu. Dan kali ini di hadapannya seorang kenalannya yang baru, sebuah aroma kematian. Coba lihat, di sebelah-sebelahnya teman-temannya bergelimpangan tanpa daya, sebanyak kurang lebih setengah populasi kota Jakarta, hancur berkeping-keping oleh pusaran makhluk mengerikan bernama imunitas dan larutan asam yang menggerus siapapun yang tak dikenalnya tanpa ampun. Maya terjebak di antara probabilitas absurd bernama hidup dan ratusan juta kemungkinan kematian yang jumlahnya nggak seimbang. Tapi hari yang aneh itu memang benar-benar aneh. Maya menjadi satu-satunya yang tersisa dalam keadaan hidup. Dan hari itu adalah hari kemenangannya. Kebebasan itu tentang maknanya yang masih ia selami eksistensinya. Dalam sisa-sisa tenaganya, Maya sampai pada sel telur, memutuskan ekornya persis seperti kata bisikan tadi, dan berhasil masuk ke dalamnya. Lalu bisikan itu menghilang, dan Maya pun tertidur.